Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak soleh-soleh sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran masih di tema 7. Dan hari ini kita masuk di subtema 2 pada pembelajaran 4. Seperti biasa anak soleh-soleh sekalian, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Nah, anak soleh-soleh sekalian, ya silakan dilihat bukunya pada subtema 2 pembelajaran 4. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu adalah Ananda bisa menuliskan pokok-pokok informasi mengenai teknologi produksi sandang dengan menggunakan kaidah EBI, ejaan bahasa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, Ananda juga bisa menjelaskan pentingnya memahami keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Ya, kita akan membacakan sebuah teks yang berjudul jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, seperti inilah kira-kira. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak soleh-soleh sekalian, kita menuliskan informasi yang terdapat pada teks yang berjudul jenis-jenis pakaian. Kira-kira ada informasi apa saja ya? Nah, untuk paragraf pertama, informasi yang kita dapatkan itu misalnya Lani sedang mengamati pakaiannya. Yang kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Yang paragraf ketiga, sepulang sekolah Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Dan yang keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Nah, anak soleh sekalian, harusnya Ananda juga, begitu juga kita semua, kita bisa mencontoh sifat Lani, sikap Lani terhadap pakaian, bahwa pakaian itu memiliki fungsi dan waktu tertentu untuk kita memakainya. Misalnya, kita juga jangan memakai pakaian seragam sekolah saat untuk tidur malam hari. Misalnya juga kita juga tidak boleh memakai gaun tidur ketika kita pergi ke sekolah. Nah, itulah kira-kira contoh penggunaan pakaian di waktu dan tempat yang pas gitu ya. Nah, ada juga jenis-jenis pakaian. Misalnya pakaian sekolah, seragam putih-putih, seragam putih merah, seragam pramuka, batik. Pakaian rumah itu celana, rok, dan kaos. Pakaian olahraga, kaos olahraga, training. Pakaian adat Jawa, pakaian adat Bali, pakaian adat Sumatera, pakaian adat Sulawesi, dan lain sebagainya. Pakaian pesta itu biasanya memakai gaun. Cara berpakaian orang berbeda-beda.
Vivi selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu sedang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghormati. Nah, seperti inilah kira-kira manfaat saling menghargai perbedaan. Kira-kira apa saja manfaatnya ya? Yang pertama itu adalah muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, tercipta rasa saling menghormati satu sama lain, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, tercipta persatuan dan kesatuan. Iya. Nah, selanjutnya untuk tugas Ananda adalah tuliskan informasi yang terdapat pada teks yang berjudul jenis-jenis pakaian yang ada di paragraf 5 dan di paragraf 6. Ya, untuk paragraf 1, 2, 3, dan 4 itu sudah saya tuliskan. Tinggal 5 dan 6 silakan Anda cari kira-kira apa saja informasi yang terdapat pada teks jenis-jenis pakaian di paragraf ke-5 dan ke-6. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembelajaran kelima pada subtema 2. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasi gambarnya. Nah, kita lanjut. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain dan penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Kemudian penjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena buatan petani dan peternak, bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun, dan kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, kita akan coba melengkapi tabel di bawah ini berdasarkan teks yang telah kita baca tadi. Pembuatan pakaian. Nah, ini siapa adalah profesi. Misalnya petani kapas, dia menanam kapas dan ditanam di kebun serta menghasilkan kapas. Peternak domba memelihara domba di peternakan dan menghasilkan bulu domba. Peternak ulat sutra memelihara ulat sutra di kebun menghasilkan kepompong sutra. Pemintal memintal kapas di pabrik pemintalan dan menghasilkan benang. Nah, kita lanjut di pelajaran matematika yang berjudul simetri putar. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah sebanyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran memiliki titik pusat. Nah, ikutilah langkah-langkah berikut ini ya, atau tidak kita simak langkah-langkah berikut ini. Nah, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm dan kemudian guntinglah gambarmu dengan rapi. Nah, jiplakan bangunan persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya itu biasanya ada di tengah-tengah.
Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Nah, tentu iya. Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar satu kali putaran penuh? Kira-kira berapa kali ya? Nah, seperti ini kira-kira percobaannya. Perhatikan yang berwarna merah di sudut A, B, C, dan D. Nanti akan diputar ya. Dan yang di tengah sana adalah titik sembunyi. Ya, ini akan diputar sampai kembali ke titik A lagi. Kira-kira berapa kali dapat simetri putar? 1 ya, memenuhi sudut ya. Nanti A dengan A ini akan ketemu kembali ya. Sudah 2 kali putaran. Sekarang B ke B, B C ke A. Sudah 2 putaran yang bisa memenuhi persegi. Selanjutnya 3 B ke C A, C ke B, B A, C B. Lanjut ya, kembali lagi ke putaran berikutnya 4 kali. Jadi bisa bertemu kembali seperti sedia kala. Ya, jadi kesimpulannya adalah bangun persegi akan kembali ke posisi semula bila diputar sebanyak 4 kali. Dan bangun persegi memiliki 4 simetri putar. Ya, tadi kita hitung bersama. Nah, ginilah kira-kira nama bangun persegi itu ada 4 kali simetri putar. Persegi panjang 2, segi 3 sama kaki itu tidak memiliki simetri putar. Segi 3 sama sisi 3 kali, belah ketupat 2 kali simetri putar. Jar genjang 2, lingkaran itu tak terhingga, tak bisa dihitung berapa simetri putarnya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang 2 nomor tadi. Tidak banyak insya Allah tugasnya. Tetap semangat dalam beribadah dan membantu orang tuanya di rumah serta belajar. Tetaplah menjadi anak soleh-soleha yang baik, yang soleh dan juga soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.